Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam program podcast Suara Dakwah IPARI Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, berkhidmat untuk umat. Nah, dalam podcast kali ini kita kedatangan salah satu ustadz dari Kecamatan Waru, yaitu Ustadz Abdul Kholik SAG. Siap. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Dalam hal ini kita akan membahas tentang keadaan di bangsa ini, yaitu menjaga lisan. Nah, Siap. akhir-akhir ini kita selalu diisukan tentang bagaimana menjaga lisan, menjaga akhlak, menjaga adab. Nah, nanti akan disampaikan kepada Ustadz ini yang nantinya akan dikupas tuntas gimana cara kita menjaga lisan dalam di era digital kali ini. Monggo Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Ali. Orang dulu ketika mau bicara itu amat sulit. Lebih orang yang tidak punya kemampuan speaking, tidak punya kemampuan retorika, maka orang minder untuk ngomong. Nah, di era medsos sekarang ini, di era perkembangan digital yang luar biasa, orang sudah tidak butuh ngomong untuk menyuarakan pendapatnya. Dia hanya mengetik di WhatsApp-nya, di Instagram-nya, di Facebook-nya, atau di kolom komentar, yang itu jauh lebih dahsyat daripada omongan-omongan yang secara verbal. Oleh karena itu, maka pada kesempatan ini kita akan membahas tentang menjaga lisan digital. Oke, sebelum masuk ke tema berikutnya Ustadz, Ya. saya pernah dengar pepatah, bukan lagi mulutmu harimau, tapi sekarang jarimu harimau. Nah, Iya. jadi bisa menyakitkan untuk semua orang. Betul. Bukan hanya mulut, jari pun bisa. Betul. Maka kita harus berbaik-baik, berjaga-jaga untuk komentar dalam hal medsos maupun ponsel kita. Betul sekali Mas Adim. Oleh karena itu, terkait tentang lisan digital ini, kita harus bijaksana, kita harus arif. Mengapa? Karena ya sama dengan lisan, bahwa apa yang kita ketik di kolom komentar, yang kita sebar, itu adalah bagian dari yang harus dipertanggungjawabkan oleh Allah, yang dipertanggungjawabkan kita kepada Allah. Di dalam Al-Quran surah Qaf dinyatakan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Jadi apa yang kita ucapkan itu tak lepas dari pengawasan dari malaikat raqib dan atid. Oleh karena itu, maka kalau kita tidak mampu berkata, dalam hal ini menulis di kolom komentar dengan kata-kata bijak, kata-kata yang menyejukkan, maka lebih baik diam. Diam itu lebih berharga. Bukan lagi diam itu emas, tapi diam itu adalah sebuah kemaslahatan yang saat ini harus kita kedepankan, harus kita pelihara, harus kita jaga. Rasulullah menyampaikan di dalam sebuah hadisnya bahwa di antara ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu adalah orang yang mampu berbicara dengan baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mampu berkata-kata dengan kata-kata yang baik. Jika tidak, maka diam. Jika kita tidak bisa men-share, berkomentar dengan baik di dunia maya, maka diam adalah yang terbaik. Itu yang bicara sudah Al-Quran dan hadis. Betul. Dalam hal ini sudah jelas dasar hukumnya, bahwasanya kita itu berkomentar harus hati-hati, Betul sekali. harus dengan kebaikan, karena nanti kita bertanggung jawaban. Ya Ustaz ya. Betul.
kita tentu ingat dalam beberapa bulan yang lalu adanya pembakaran pos polisi, adanya pembakaran gedung pemerintahan, gedung DPR. Itu tak lepas dari apa? Ya, ucapan-ucapan kita di dunia maya, provokasi, ujaran kebencian itu saat ini menyebar begitu masif, begitu luas. Kalau hanya omong-omong, terbatas yang mendengarkan. Dulu dari tetangga ke tetangga sudah cukup, tetapi sekarang seluruh dunia bisa menyaksikan apa yang kita tulis, apa yang kita ketik. Mas Adim, yang terbaru beberapa minggu yang lalu dan saat ini masih begitu hangat, ada sebuah TV swasta yang menayangkan tentang semacam video tentang pondok pesantren, tentang bagaimana pesantren, bagaimana kiai. Lah, kalau tidak ditabayunkan, kalau tidak di sharing, dikoreksi pemberitaan itu, akan menjadi bola liar yang sekarang menjadi kegaduhan yang luar biasa. Benar sekali. Menurut Mas Atim gimana? Ya, iya, itu saya juga bingung. Kenapa kok tidak diuji dulu bahwasannya bagaimana itu pondok pesantren, bagaimana itu kiai. Saya ini santri, Ustaz. Betul. Terus terang, saya melihat video itu juga sangat sakit hati. Saya dulu di pondok juga ngecor, Ustaz. Tapi itu bukan perbudakan. Itu merupakan khidmah kita. Kita merasa bangga, bagian dari kita pernah membangun gedung itu, pondok itu. Benar. Akhirnya kita bawa ke rumah itu apa? Kita peduli pada lingkungan, ya kan? Apa yang diajarkan di pondok dulu, semua kita kembali ke masyarakat itu sangat yang pernah kita pelajari dulu. Benar sekali. Maka dari itu benar, kita harus benar-benar menjaga lisan, menjaga jari, menjaga semuanya, ya Ustaz. Betul. Makanya kalau kita tidak paham tentang dunia pondok pesantren, tentang bagaimana para kiai, para ustadz menggulawentah dalam artian santrinya agar kembali ke masyarakat itu mempunyai kemaslahatan, mempunyai kemanfaatan yang tinggi. Jadi pondok diajarkan, ngecor pondok itu bagian dari mengajarkan di dunia luar itu nanti saat ketika bekerja seperti ini. Nah, kemudian diajarkan bagaimana berakhlak. Orang jalan menunduk kok dipermasalahkan. Sayyidina Imam Malik karramallahu wajhah itu ketika dia memasuki gerbang kota Madinah, dia itu turun dari kudanya, berjalan membungkuk. Mengapa? Karena di Madinah ada makam Rasulullah, ada Nabi Agung yang dimakamkan di situ. Bahkan konon, Mas Adin, Imam Malik ini sampai tidak berani buang hajat di kota Madinah. Dia harus keluar ke kota Madinah kalau ingin buang hajat. Coba, itu akhlak yang dicontohkan oleh para ulama-ulama besar kita tentang bagaimana tawadhunya kepada guru, tawadhunya kepada orang yang ditakzimi. Loh, kok sekarang menjadi sebuah framing yang luar biasa. Oke, kita tentu tidak mengarah ke sana, tapi kita kembali kepada topik kita bahwa hati-hati dengan lisan digital kita. Ada beberapa, Mas Atim, yang harus kita jaga. Yang pertama, ya, jauhi hoax. Jauhi hoax. Kalau ada berita yang kurang yang kurang pas di menurut pandangan kita, ya ada apa gitu, jangan langsung di share, jangan langsung ditanggapi. Cek di fakta atau realita atau hoax, nanti akan ketemu di situ. Jangan buru-buru kita memanas-manasi. Nah, ini yang harus. Kalau benar beritanya itu hoax, lebih baik kita diam, tidak nge-share. Cukup kita yang tahu aja, Kak, gitu ya. Yang kedua, jadikan media sosial sebagai lahan dakwah, lahan beramal soleh. Apa yang kita ketik, apa yang kita share, apa yang kita publish, itu hendaknya membawa keberkahan, kemaslahatan,
membawa ketentraman, kedamaian, bukan sebaliknya menjadikan kita semakin mengacaukan dunia maya. Nah, terus kemudian ini Ustaz, dari pembicaraan kita kali ini saya sangat banyak belajar. Dari Al-Quran tadi sudah mengatakan, dari hadis tadi sudah mengatakan, dari contoh sahabat Nabi jenengan juga sudah bicarakan. Dalam kali ini pesan terakhir Ustaz untuk para podcast kita ini. Oke. Untuk para yang melihat kita ini, pesan terakhir bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan baik Ustaz. Baik, kepada para pendengar, para pemirsa di mana berada, yang paling utama harus kita jaga adalah lisan digital kita, yaitu jari jemari kita. Kalau lisan verbal kita ya secara otomatis, tetapi sekarang harus kita hati-hati, kita jaga lisan digital kita agar yang kita ketik, yang kita share, yang kita sebar membawa kemaslahatan dan kedamaian. Saya kira itu Ustaz. Oke, saya kira cukup podcast kali ini. Teman-teman podcast di channel ini jangan lupa ya, subscribe, like, komen, dan share channel YouTube IPA di Sidoarjo. Betul. Ramekan banyak ilmunya di sini. Insya Allah manfaat. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.